Netflix, Disney Plus, Apple TV, Amazon Prime gue belum, jadi gue belum tahu. Di antara itu semua, mana kira-kira yang lebih oke? Ya jelas comika.id dong. Sekali. Ibu Berak ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Oke, gua saat ini berlangganan 3 layanan streaming untuk film. Jadi gua ada Disney Plus, Apple TV, dan juga Netflix. Dan gue mau ngebahas soal mana yang menurut gue paling oke, dan mungkin mana yang gue rekomendasiin kepada lu dibandingin 3 itu tadi. Tapi kalau soal comikero tadi, tidak bisa dilawan. Mereka mungkin lebih canggih, mereka mungkin lebih terkenal, budgetnya lebih gede. Tapi gue tanya, emang bisa nonton Sohibul Diksi di mereka? Nggak bisa. Ya, emang bisa nonton Hiduplah Indonesia Maya? Nggak bisa. Cuma bisa di comika.id. Nonton Awe pidato presiden? Nggak bisa. Aduh, sampai muncrat gue. Kayak gue gila deh. Tapi 3 itu adalah platform streaming yang kelihatannya lebih lazim dipakai banyak orang. Mungkin Amazon Prime untuk beberapa orang pakai juga, tapi mungkin belum terlalu banyak gitu. Dan mungkin budget marketingnya dalam konteks awareness masih lebih gede 3 tadi. Setidaknya gue makanya masih cuma 3 itu, karena gue juga belum nemu apa yang membuat gue jadi pengen berlangganan Amazon Prime. Gue masih belum nemu nih. Mungkin ada yang bisa ngasih rekomendasi. Tapi semua yang tadi lu denger, 3 itu gue nemu alasan tuh kenapa gue akhirnya berlangganan itu. Nah, kita akan bahas satu persatu dari berbagai macam aspek, ya, plus minusnya, kurang lebihnya. Kemudian nanti mungkin lu bisa nentuin sendiri. Pertama-tama dari yang paling mudah dipahami, kita ngomongin angka. Harga. Ada Netflix, ada Disney Plus, dan ada Apple TV. Nah, pertama-tama gue pengen ngasih tahu bahwa murah dan mahal tuh relatif untuk orang-orang, dan paket yang mungkin lu pengen mungkin beda dengan yang gue pakai. Tapi setidaknya gue kasih gambaran aja. Mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah gitu ya. Kalau gue nih di Netflix, gue itu berlangganannya yang Premium Ultra HD. Itu bisa 4 layar. Jadi dengan satu akun ada 4 yang bisa pakai 4 device. Jadi gua, Gamila, Dipo, Shira masing-masing tuh bisa nonton di device-nya masing-masing. Dan harganya adalah 186.000 per bulan. Tolong diingat, ini bukan harga yang murah. Emang gua ngambilnya yang Premium Ultra HD untuk 4 screen. Ada juga yang paket cuma untuk satu akun, 1 orang. Ada juga yang kayak gitu, itu jauh lebih murah. Itulah tuh yang punya gue, yang premium 4 screen Ultra HD 186.000 per bulan. Sekarang Apple TV langganan gue, itu Apple TV sih, iya benar. Apple TV langganan gue mana tadi? Oh, jangan Apple TV, Disney Plus. Disney Plus yang gue berlangganan, Disney Plus Hotstar, itu 199.000 per tahun. Jauh banget. Tadi Netflix sebulan 186.000, berempat sih emang. Ini gue keluar di semua perangkat. Iya, keluar semua perangkat. Bisa berapa ya? Kok nggak ada informasinya? Gue lupa deh. Tapi ini punya gue nih 199.000 per tahun. Ya, intinya sebenarnya jatuhnya lebih murah. Tapi gue juga nggak tahu apakah ini bisa 4 ya. Gue lupa waktu gue mesen. Waktu gue berlangganan. Tapi harganya jauh lebih murah nih. Gue rasa masih lebih murah daripada paket singlenya si Netflix yang cuma 1 akun, 1 device. Masih lebih murah nih, 199.000. Luar biasa. Nah, yang Apple TV ini gue emang rada beda lagi. Apple TV itu kalau dilihat, ini paket yang gue berlangganan ya. Gue berlangganannya paket yang sebulannya 69.000. Jadi lebih murah tuh daripada Netflix. Terus
ya renew per bulannya 69.000. Tapi di Apple TV ketika lu berlangganan lu dapat yang gratis. Ya, jadi ada beberapa yang gratis, bisa lu akses, lu tonton banyak yang ada di Apple TV. Tapi kalau misalkan lu pengen nonton beberapa film, pilihannya adalah sewa atau beli. Gua ambil contoh nih Arrival ya. Lu kalau mau nyewa, rent itu 25.000, kalau lu beli 69.000. Belinya tuh ke iTunes tuh. Ke iTunes. Jadi ketika lu beli udah jadi punya lu, tapi hanya ada di dalam device lu gitu, hanya di dalam aplikasi lu, cuman ada di dalam Apple TV lu. Atau kalau misalnya di di MacBook-nya ya berarti cuman ada di iTunes-nya, bisa nonton dari situ. Jadi gitu. Per bulannya kelihatannya lebih murah, tapi kalau misalnya menonton film jadinya lebih agak ada beda gitu, lu mesti bayar. Kayak yang Disney Plus. Disney Plus itu kan langganannya kan murah banget ya tadi ya. Berapa tuh tadi? 199.000 per tahun. Yang per bulannya jadi lebih murah, tapi yang rame banget dibahas di luar negeri itu adalah ketika mau nonton Mulan bayarnya 200.000. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya sangat tergantung niat apa lu pengen nonton Mulan. Kalau lu ngerasa aduh gue pengen banget nonton Mulan, ya mungkin lu bayar 200.000 tambahan untuk nonton itu. Dan gue nggak tahu nih ada opsi sewa atau enggak rent gitu ya, kayak si Apple TV atau enggak. Nah jadi gitu. Dari sisi harga sih kelihatannya paling oke nih Disney Plus. Kemudian mungkin Netflix, kemudian mungkin Apple TV. Tapi ya Apple TV kan datang dari satu lingkaran komunitas pengguna Apple yang memang udah menengah ke atas gitu. Mungkin atas bahkan. Harga. Dari sisi teknologi ya, device-nya. Gua sih ngerasa yang paling seamless itu kayaknya Netflix, dari paling intuitif deh. Jadi gua download app-nya, gue bisa nonton ketika gue buka Netflix, netflix.com ya. Netflix.com, gue login di situ terus gue bisa nonton. Yang Disney Plus tuh sempet agak bingung gue gimana caranya bisa nonton dari laptop, karena gue nggak gitu suka nonton dari layar. Kalau anak-anak gue mungkin karena beda generasi ya, nyaman-nyaman aja tuh nonton film dari handphone. Dari iPad gue masih betah deh. Tapi gue paling betah dari laptop gue. Nah waktu itu gue sempet lama nggak bisa nonton Disney Plus di laptop, karena kalau gue buka Disney Plus yang muncul tuh website penawarannya, bukan website nontonnya. Akhirnya gue buka hotstar.com/id, baru akhirnya gue bisa nonton. Nah yang paling aneh untuk gue setidaknya ngerasanya itu Apple TV, karena aplikasinya ada di handphone gue. Terus kalau gue nonton di web, kalau OS gue bukan yang apa tuh tadi, Catalina apa sih? Sebentar ya. OS gue itu saat ini, oh ya Catalina. OS gue ini masih yang sebelum Catalina. Kalau Catalina, kalau lu udah pakai operating software Catalina, jadi lu upgrade di MacBook-nya lu, ada aplikasi TV, Apple TV yang bisa lu pakai, habis itu lu bisa tonton itu. Tapi kalau enggak, lu buka dari iTunes-nya lu, jadi lu nonton dari iTunes. Jadi aplikasi di handphonenya Apple TV, tapi ketika di laptop jadinya bukannya dari iTunes, jadi rada beda. Yang mana rada aneh menurut gue, karena Apple itu kan terkenal kan satu environment, satu lingkungan tuh seamless gitu, baik dari laptop ke iPad ke handphone ke Bluetooth device gitu, kayak Beats headphone ataupun Bluetooth-nya Apple iPod kayak gitu, itu kan mereka seamless banget gitu, dan ini rasanya agak aneh. Jadi kalau dari sisi seamless-nya Netflix gue rasa paling enak. Nah ini yang paling menarik nih, ngebahas soal ketersediaan kontennya. Dari sisi konten, kalau ngomongin banyak-banyakan, paling banyak Netflix. Lu bisa Google tentang berapa banyak budgetnya Netflix untuk akuisisi konten. Jadi mereka belanja konten supaya bisa dihajar di sini. Dan dibandingin sama Apple TV, dibandingin sama Disney Plus, Netflix jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap. Bisa nonton India, bisa nonton Korea di Netflix. Bahkan yang nggak ada di Apple TV dan di Disney Plus jauh ini adalah nonton stand-up. Stand-upnya Netflix luar biasa. Dan seperti yang kita tahu, untuk komedian terutama di Amerika Serikat, banyak yang lebih memilih untuk, udahlah gue specialnya gue bikin di Netflix aja. Dulu kan ada HBO special,
zamannya Seinfeld atau mungkin Chris Rock, bahkan di generasi yang dulu. Adanya HBO special, Kevin Hart sempat ngalamin, tapi sekarang adanya Netflix special, duitnya bukan main deh, luar biasa ditumpah-tumpahin. Makanya stand up-nya banyak banget ada di situ, dan sebagai penikmat stand up gue happy banget ada di situ. Tapi ada banyak banget film-film yang gue suka banget, bener-bener suka banget, nggak ada di Netflix, yaitu film-film Disney. Gue nggak bisa nonton banyak sekali film-film seriesnya Avengers, nggak ada di Apple TV ada, tapi sekarang udah ada di Disney Plus. Terus gitu kayak animationnya Disney yang gue suka banget tapi nggak sempet gue tonton, tapi reviewnya bagus banget. Itu adalah, sebentar, mana ya? Onward. Nah itu dia, Onward ada di sini, jadi gue bisa nonton. Terus ini seriesnya Rise of the Planet of the Apes, War of the Planet of the Apes, dan segala macam itu ada di Disney Plus. Gue nontonnya di Disney Plus. Tapi di Apple TV gue juga ada film-film yang gue tonton di sini karena gue suka. Salah satunya Ad Astra tuh, gue belum pernah nonton di bioskop. Terus gue cari di Netflix nggak ada, gue cari di Disney Plus nggak ada, adanya di Apple TV. Terus Gemini Man gue nonton hanya sekedar karena dia Will Smith. Seperti yang lo tahu, gue suka banyak film-film Will Smith. Konon kabarnya jelek sih, tapi karena dia Will Smith dikali 2 nih di film itu Gemini Man, jadi gue pengen nonton. Itu adanya di Apple TV. Terus ada banyak banget film-film yang juga cuman adanya di Apple TV gitu. Tapi Disney Plus gila-gilaan sih, ugal-ugalan banget. Film-filmnya tuh, apalagi ini ya, original seriesnya. Kayak Mandalorian, untuk yang suka banget ya, respect sih. Sama ini, gue mana sih yang gue udah berlangganan, gue itu saking sukanya segala macam film-film Disney ya, gue sampai udah ini dokumenter nggak jelas juga gue tontonin masuk dalam watchlist gue. Kayak kan mereka ada dokumenter tentang Disneyland yang Star Wars, kan ada juga tuh. Terus ada dokumenter tentang proses bikin film Disney. Terus ada dokumenter tentang proses bikin film Star Wars. Keren-keren sih. Ada tentang, pokoknya kalau suka Star Wars, gila deh nih Disney Plus. Kalau suka Disney, ini gila deh nih. Sama ada Hamilton tuh. Ini play-nya waktu gua di New York pengen nonton, nggak bisa karena harganya mahal sekali dan habis tiketnya setiap hari. Jadi nggak bisa gue tonton, bisa ditonton di sini. Nah, untuk Apple TV, semua yang nggak bisa gue temuin di Disney Plus, semua yang nggak bisa gue temuin di Netflix, ya akhirnya terpaksa gue nontonnya di Apple TV. Dan kendalanya akhirnya adalah, kan gue udah masukin tuh di Netflix, kan gue masukin ke kalau di Netflix disebutnya bukan watchlist, kalau di Netflix tuh disebutnya apa ya? Lupa gue. Ntar coba set. Netflix disebutnya adalah My List ya. Netflix disebutnya My List. Terus kalau di Disney Plus disebutnya watchlist dan segala macam ya. Tapi kan di setiap platform tuh kan gue udah masukin tuh film-film gue pengen tonton. Terus saking nyebarnya jadi lupa. Waktu zaman cuma Netflix, gue inget selalu siapa yang mau gue tonton. Karena ketika gue buka Netflix, my list-nya muncul semua kan. Tapi ketika itu gue lupa kalau gue punya film yang mau gue tonton. Kayak, gue nonton banyak film belum kelar. Ini kayak, gue nonton ulang War of the Planet of the Apes, kepotong. Terus gue mau mulai nonton Ad Astra, lupa. Sama Gemini Man udah gue beli, belum gue tonton. Terus, gue udah masukin, gue udah beli. Nih, nyebelinnya nih. Gue udah beli Greatest Showman di Apple TV karena Disney Plus waktu itu belum muncul. Gue udah beli The Greatest Showman di Apple TV, udah gue download. Tiba-tiba di Disney Plus ada juga The Greatest Showman. Gue udah bayar paket berlangganannya. Akhirnya gue nonton di situ. Yang ini nganggur. Nah jadi ternyata ada nyebelinnya juga. Dan ada artikelnya kalau lu lihat di internet. Waktu zamannya cuma Netflix, pembajakan turun. Tapi waktu zamannya Netflix naik, Amazon Prime naik, Disney Plus naik, terus Apple TV naik, pembajakan naik lagi karena terlalu mahal untuk berlangganan semuanya. Akhirnya orang-orang yang cuma bisa berlangganan Netflix dan nggak bisa nonton Disney Plus, nggak bisa nonton
Apple TV akhirnya ngebajak konten-konten yang nggak bisa ditemukan di sini. Nah itu jadi tantangan baru untuk yang masyarakat yang berhitung lah sama apa yang mereka mesti berlangganan. Nah kalau dari sisi gue, mana yang paling gue suka, gue sih sangat tipis. Tapi kalau gue cuma disuruh milih satu, gue akan pilih Netflix. Jauh lebih banyak. Dan mungkin yang ada di Disney Plus akan bilang, ya nggak boleh gitu dong, kita kan masih baru berdiri, itu kan mereka udah lama. Ya kan konsumen mana peduli bro. Konsumen mah nggak peduli latar belakang berapa tahun, jadi segala macamnya. Lu punya offer, lu punya penawaran, ya udah. Bikin aja penawaran lu tidak tergantikan gitu. Kayak Disney Plus walaupun relatif baru, gue yakin banyak banget orang yang mau nggak mau, apalagi harganya murah ya. Dan menurut gue, salah satu alasan kenapa Disney Plus ngasih harga murah, karena mereka tahu mereka adalah pilihan kedua. Mereka tahu itu, mereka nggak pengen langsung serta-merta, kita harus jadi opsi pertamanya orang. Mereka tahu itu. Mereka pelan-pelan. Mereka mainin harga dulu. Mereka tahu semua orang pada pakai Netflix, gue bikin harga gue nggak gitu mahal deh, gue bikin murah deh, supaya lu jadi tergerak untuk mau berlangganan gue juga. Toh ada film-film gue yang nggak ada di situ gitu. Nah, gue kalau misalnya cuma milih satu, gue Netflix. Pilihan kedua gue Disney Plus sih. Gue gila lah, banyak banget film-film yang gue suka di sini. Onward, terus udah gitu Hamilton, terus Mandalorian, terus semua X-Men juga ada di sini. Terus ada banyak Muppets, Simpsons tuh. Ih, seru banget ini mah. Ada Mrs. Doubtfire, mungkin ada juga sih di sana. Terus ada ini kayak gini nih, The Insider, Disney Insider Peels Back the Curtain of Walt Disney. Coba mana sih list gue mana? Dokumenternya juga asik-asik nih. Dokumenternya asik-asik. Ada film pendeknya ini, Pixar juga banyak di sini nih. Seru lah. Seru. Mereka intinya ada film-film Disney, ada film-film Pixar, ada film-film Marvel, ada film-film Star Wars, ada dari National Geographic. Ada DuckTales, yuhu. Gitu. Nah, tapi Comika Tadi tetap paling keren. Stand up Indonesia tidak ada di situ semua. Oh, untuk yang bertanya-tanya sama gue, kenapa gue nggak naro digital download atau stand up gue di Netflix atau di GoPlay misalnya, atau misalnya di Netflix deh yang paling sering ditanya. Sebenarnya ada dua ya jawabannya. Pertama, kebanyakan special gue yang sebelumnya tidak direkam dengan 4K. Jadi kalau misalkan gue mau masukin special gue di Netflix, itu wajib 4K. Semua special gue direkam 1080 HD tapi bukan 4K. Jadi ada kendala teknis juga. Tapi bahkan yang kedepannya, kalaupun gue pakai 4K, tetap nggak gue taruh di Netflix ataupun di platform lain. Jawabannya adalah karena gue punya kanal sendiri, gue punya platform sendiri, Comika.id. Kan gue pengennya naruhnya di Comika.id eksklusif supaya traffic naik ke situ. Kalau gue taruh misalnya ya, walaupun gue sangat ragu sih Komodo Menoi jadi digital download karena Septic Tank aja nggak rilis, apalagi Komodo Menoi pikir gue, karena Komodo Menoi menurut gue sih lebih ekstrim karena gue udah bilang ini emang ngomongin ketersinggungan dan di dalamnya banyak hal-hal yang menyinggung. Jadi gue terus terang sangat ragu. Tapi kalaupun Komodo Menoi jadi konten, gue juga, dan 4K misalkan gue rekam, bisa aja gue juga nggak akan taruh di Netflix. Kenapa? Karena mungkin gue dapat duit gede di depan, duitnya gede banget, tapi itu cuma menguntungkan gue, tidak menguntungkan platform yang gue bikin dari nol, platform gue sendiri. Kan gue punya duit yang gue invest di dalam Comika.id. Buat apa gitu gue ngegedein platform? Kenapa gue harus narik traffic ke sana ketika gue bisa narik traffic ke platform gue sendiri? Dan ini tentu untuk setiap komika ya beda-beda, pilihannya masing-masing. Tapi gue pengen Comika.id itu hidup. Comika.id itu hidup berdiri itu bukan untuk menandingi Netflix, bahkan nggak untuk menandingi GoPlay. Comika.id itu berdiri karena gue ngerasa kok gue nerima uang dari digital download ini kok mengagumkan sekali, mengejutkan sekali. Sehingga gue ngerasa kayaknya komika lain tuh juga bisa ngerasain ini gitu.
Kalau misalkan gue bisa bilang sama komika Indonesia bahwa guys, show lu itu masih bisa lu peres jadi penghasilan buat lu, itu akan menguntungkan untuk mereka gitu. Jadi alasan comika.id ini hidup adalah dengan memikirkan komika-komika lain. Gue pengen mereka juga ngerasain uang ini, gue pengen mereka hidup dari karya. Dan ketika pandemi seperti ini, tanya aja sama komika-komika yang naruh konten. Itu kalau bukan karena konten mereka ditaruh di comika.id, nggak punya penghasilan nih beberapa komedian. Bahkan ada yang selama ini megang konten tapi nggak mau naruh di comika.id karena ngerasa nggak pede, atau ngerasa kualitasnya kurang, atau ngerasa nggak pengen aja. Ketika pandemi dan nggak ada duit masuk, naruh mereka stok-stok lama mereka taruh, karena mereka tahu lebih baik gue taruh di situ dan duit masuk sedikit-sedikit daripada enggak. Bahkan untuk banyak orang nggak sedikit guys, ugal-ugalan. Kan gue lihat reportnya orang-orang, kan karena gue adalah ownernya, gue lihat reportnya, gue bilang gila deh, gue tuh alhamdulillah banget ada komedian-komedian bisa hidup dari situ. Nah, karena gue punya platform ini dan platform ini gue dirikan untuk kemakmuran komedian, gue pengen platform ini hidup, gue pengen platform ini sehat. Dan untuk membuat platform ini sehat, gue harus narik traffic banyak ke sini. Dan untuk membuat traffic banyak ke sini, ya gue taruh konten gue di sini, di comika.id. Sekarang dari yang tadi cuma satu orang gue, sekarang ada lebih dari 50 stand up comedian di Indonesia yang berpenghasilan dari comika.id karena digital download itu. Jadi ya gue nggak mau aja naruh di platform lain. Ibaratnya gini deh. Misalnya lu punya warung. Gue pernah bahas ini kalau nggak salah di salah satu konten gue, jawab Ji keberapa gitu, gue lupa. Misalnya punya warung. Terus lu punya resep nasi goreng. Oke, resep nasi gorengnya ini enak banget. Resep nasi goreng ini adalah alasan kenapa semua orang datang ke warung lu. Jadi warung lu yang kecil, yang cuma di pojokan rumah gitu, itu didatengin orang-orang dari seluruh pelosok, dari seluruh penjuru karena resep itu. Resep nasi goreng ini yang bikin laku. Lalu datang pengusaha dari restoran gede, restoran terkenal banget. Jadi dia datang, dia bilang, nasi goreng lu enak banget. Taruh juga dong di di punya gua. Di restoran gua gitu. Terus gue bilang, hah? Taruh di restoran itu kan tersebar, ada ribuan outlet di seluruh Indonesia. Iya, makanya duitnya sih oke banget buat lu. Gue bayar. Antara gue bayar putus, atau untuk setiap penjualan di gue, lu terima juga. Nah, si yang punya warung, punya pilihan. Kalau dia mikirin duit pendek, dia jual. Tapi dia tahu itu resikonya adalah orang jadinya datang ke restoran yang gede itu dan nggak datang lagi ke warung lu. Terima sih, lu terima duit, tapi warung lu jadi nggak tumbuh. Padahal mungkin warung lu ini akan lu teruskan untuk dipegang sama anak-anak lu, cucu lu gitu. Lu punya tanggung jawab untuk membuat warung ini hidup terus. Tapi kalau misalkan resep terbaik lu jual, ya lu dapet duit. Leha-leha, mungkin lu nggak kerja lagi kali seumur hidup. Ya udah, pilihannya di mana? Lu mau nyari duitnya, atau emang lu pengen ngegedein warung ini? Kalau hati lu ada di ngegedein warung ini, ya jangan lu jual resep itu ke perusahaan gede ini. Walaupun perusahaan gede ini bisa mempopulerkan resep lu dan lu dapet duit ugal-ugalan dari situ. Tapi kalau misalnya emang duit yang lu pengen, ya silahkan gitu. Nah, gue ada di posisi gue pengen warung ini ada terus. Bahkan jauh ketika gue nggak ada, warung ini ada terus. Bukan karena dia bersaing dengan Netflix, Amazon Prime, Hulu, Viu, Disney Plus, GoPlay, dan yang lain. Bukan karena itu, tapi karena dia berdiri untuk memakmurkan komedian. Dan fair-fairan aja. Gua mungkin bisa naruh di Netflix atau GoPlay. Radit mungkin bisa. Ernest mungkin bisa. Tapi komedian-komedian lain? Emang mau Netflix ngambil Wah Bertiga nih untuk ditaruh di Netflix tuh? Emang mau Netflix ngambil misalnya apa tuh show-nya Rin sama Ebel yang orang gila itu? Nggak mau kan? Terus di mana dong mereka naruh konten kalau bukan di comika.id? Emang dari awalnya ini lahir adalah untuk membuat komedian bisa hidup dari karya. Dan itulah kenapa gue naruhnya di comika.id. Gue jadi meracau soal comika.id. Tapi ya itu menurut gue soal Disney Plus, Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, dan Apple TV itu review dari gue. Kalau disuruh milih mana di antara mereka yang terbaik, ya jelas comika.id. Udah, itu aja dari gue. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya. Goks.
Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.